kebaikan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami ya Bapa memulai ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan ya Bapa seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, juga hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, biarlah perlindungan penyertaan-Mu memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau membuka hati kami Tuhan, telinga kami ya Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan, benar-benar ya Tuhan berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat keluarga kami ya Bapa yang mungkin hari ini tidak hadir beribadah bersama kami, ataupun saudara-saudara seiman kami. Kami tetap berdoa Tuhan, Engkau tetap menyertai, melindungi, memberkati mereka dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang masih di perjalanan, biarlah Engkau memberikan kelancaran, tibakan dengan selamat ke tempat ini ya Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah pagi hari ini, dan kami sambut ya Tuhan puji-pujian pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Dari tadi saya berangkat ya Bapak Ibu, sekitar ada 4 atau 5 yang jalan sehat ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita yang di sini sekarang berjalan sehat bersama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Coba pandang kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Apakah itu anak, ataukah itu bestie, ataukah itu suami istri? Pandang dan ucapkan puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik buat kita ya. Tuhan Yesus sudah memberikan kegirangan dalam kehidupan kita. Amin. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya.
kuasanya bagi kita untuk kita mengalahkan setiap musuh. Amin. Puji Tuhan. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, tak berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, tak berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, kau bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, tak berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, tak berisah hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Ya, sehat bersama Yesus ya, amin. Amin. Dengan kita diberi kuasa atas musuh-musuh kita ya. Musuh kita apa? Kekhawatiran, kecemasan ya. Tiada pengharapan, itu musuh kita. Itu iblis suka bersiasat di situ ya Bapak Ibu ya. Tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena dalam kesaksian kita juga bisa mengalahkan musuh. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Lalu saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan terima kasih dulu. Oleh darah tangan, oleh
mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pujilah nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat saya hingga pada pagi hari ini, saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saya. Hampir 3 bulan saya istilahnya menderita ya. Tapi menderita, saya tetap bersyukur, bukan berarti menderita lahir batin, tapi saya percaya atas segala apa yang terjadi pada diri saya. Terima kasih Tuhan sudah sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu saya waktu itu ada kejadian saya jatuh 2 tahun yang lalu. Memang sebelum jatuh memang jatuh juga, kaki saya juga bengkak, tapi tidak apa-apa. Tapi yang kemarin itu memang mungkin dokter itu sangat luar biasa juga, dibuat proses seperti itu supaya memang juga merupakan kebaikan juga buat kaki saya. Mungkin juga satu faktor usia, karena tulangnya juga sudah nggak seberapa benar, makanya dibuat seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya dengan segala jerih payah saya, capek rasanya, saya dirawiri, kontrol ke sana kemari, memang itu harus proses, tapi benar itu adalah proses buat saya karena Tuhan sangat baik buat saya hingga saat ini. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu, dan doa-doa dari Bapak Ibu semuanya. Kalau saat ini saya boleh bisa berjalan kembali, tapi tetap pesan dari Tuhan, dari dokter, tetap hati-hati, itu aja. Tapi saya bersyukur. Nanti lama-lama saya pengen juga lari-lari, tapi lari-lari dan jalan-jalan, itulah kerinduan saya. Terima kasih kalau saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk dapat berbakti dan saya bisa jalan kembali. Semuanya terima kasih dan terima dari Tuhan. Terima kasih berdoa-doanya dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, sekian kesaksian saya, biar menjadikan berkat bagi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau menyambung Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Eko. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekarang saya sudah kembali ke Sidoarjo ya. Setelah 2 tahun lebih mengembara ke Surabaya, banyak kesaksian yang mungkin sampaikan, tapi ada satu aja dulu begitu ya. Nanti minggu-minggu berikutnya akan saya sampaikan ya. Kira-kira ya November tanggal 13 ya, tahun 2013, saya mengalami satu kejadian yang saya pun seumur hidup sama ibu tadi, saya merasa Tuhan itu ngasih kesempatan hidup saya di Surabaya. Karena kalau lihat saya prosesnya itu, mungkin Pak Dani dan Bu Dani sudah waktu itu berkunjung ke rumah sakit ya di Surabaya. Jadi kejadiannya itu tanpa, memang saya punya riwayat diabetes ya, udah lama gitu, jam 36 atau 35 itu ya. Jadi saya hidup dengan diabetes. Cuman kalau untuk hipertensi saya agak sedikit tidak merasa ya, karena saya merasa saya jarang makan garam ya, jarang makan yang asin-asin, tapi ternyata memang dari banyak makanan yang makanan pabrik terutama itu kan banyak natriumnya ya di kemasannya. Mungkin itu ya. Jadi kejadiannya waktu itu saya waktu masih kerja ya, saya meeting di warung. Siangnya saya sehat ya. Jam 9 malam itu terus saya waktu buka kulkas, tangan saya kok nggak bisa saya kendalikan gitu ya. Jadi kayak stroke lah, stroke ya. Jadi
gerak tak sendiri gini ya. Jadi tangan kiri saya yang masih fungsi saya buat pegang gitu. Begitu berhenti gini dia sudah nggak gerak lagi, udah nggak. Habis itu saya bilang ke istri saya, apa ya tangan saya kok gini ya? Karena dia mungkin tadi tidur, padahal belum tidur ya waktu itu kan masih jam 9:30-an ya, 40 malam. Mungkin kena tidur, mungkin itu kayak apa ya? Istilah Jawanya apa ya? Ketinggian ya. Jadi saya pikir itu. Tapi itu terulang lagi, berapa menit kemudian terulang lagi. Terus waktu saya tidur, tapi jadinya waktu sama saya pegang. Waktu saya tidur, setengah sadar gitu ya, setengah tidur antara tidur enggak gitu ya. Saya itu apa ya? Terjadi lagi gitu. Dan itu karena saya posisi setengah tidur, jadi nggak bisa kontrol. Jadi, aduh, nggak bisa kontrol. Sedangkan saya mau teriak ke anak saya, istri saya, kayak nggak bisa gitu ya. Jadi hanya saya ngomong yang keluar dari mulut saya itu kayak ucapan yang gigol, Tuhan. Saya merasa, waduh, saatnya Tuhan panggil ini ya. Pikiran saya gitu. Saya sih siap gitu ya, tapi saya Tuhan, tapi saya punya anak istri ya, yang menurut saya belum siap saya tinggalkan gitu ya. Jadi entah kenapa saya begitu bangun, sudah bangun kayak tadi waktu sadar saya pegang lagi gitu. Terus anak istri saya ajak berdoa gitu. Habis berdoa saya merasa ini ada nggak beres. Akhirnya saya nyuruh anak saya Gracia, tolong telepon pemimpin gitu ya, suruh ngantar papa ke BDH gitu. Sambil nunggu karena rumahnya di daerah Menur, kurang lebih mungkin jam 11, saya gitu lagi gitu. Saya gitu lagi, tapi setelah itu saya nggak sadar gitu ya. Sadar saya jam 5:30 pagi itu sudah di rumah sakit ya. Tapi saya tahu karena ini pas rumah sakit karena saya sebelumnya sudah ngomong ke anak saya, antar papa ke BDH gitu. Itu saya sadar 5:30, mungkin ada apa ya? Nggak ada waktu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Saya sadar selang di hidung saya itu hidungnya ke mulut ya, lupa ya. Dicabut itu semakin luar biasa. Saya nggak bayangkan mungkin waktu pingsan. Sebenarnya kalau nggak bisa mungkin sewakit minta ampun ya, tapi karena waktu masukkan itu pingsan jadi nggak ya rasa gitu. Tapi begitu waktu cabut itu mau dipindahkan ke kamar dari ibu Fide itu sakit minta ampun gitu ya. Yang saya pikirkan itu apa saya stroke ya, alamat hidup saya ini berakhir gitu ya. Terus saya pegangin tangan saya nggak apa-apa, kaki saya nggak apa-apa semua. Puji Tuhan gitu ya. Itu saya akhirnya harus kurang lebih 6 hari. Seumur-umur saya baru itu lama di rumah sakit ya Kak. Selama ini hanya menunggu orang sakit, tapi saya merasakan pertolongan luar biasa. Tapi setelah saya sembuh itu saya juga nggak bisa apa ya, orang lemas banget gitu ya. Saya kerjaan itu paling hanya ngawasin aja, lihat karyawan, ngawasi aja gitu ya. Jadi saya cuma nggak bisa apa ya. Saya rasakan pagi hari itu saya di kontrakan gitu, saya pegang sapu aja banget ya. Apa ini nggak pulih gitu ya, dalam hati pikiran itu ya. Tapi saya percaya Tuhan kasih kesempatan kedua saya. Amen. Saya tetap ibadah saya nggak akan tinggalkan. Waktu itu komitmen Tuhan sudah kasih kesempatan saya kedua. Ya puji Tuhan nggak sampai 1 bulan ya, waktu bulan Desember hanya 2 minggu dia pulih semua ya. Meskipun saya harus kontrol sampai saat ini setiap bulan 3
3 kali ya saraf jantung sama darah penyakit dalam ya, penyakit dalam. Tapi puji Tuhan saya merasa sehat. Bahkan waktu rekam otak itu saya ada sesuatu yang saya takutkan ya. Di mana gitu ya. Saya dipasangin kabel-kabel di komputer. Setelah hasilnya itu kurang lebih 1 bulan saya tanya dokter, gimana dok untuk hasil rekam otak? Kalau ada skala 1 sampai 0 sampai 3 gitu Bapak itu pada skala 1 ya. Cuman ya kalau normal, orang normal nggak pernah kejang, karena waktu itu kejang ya. Waktu sebelum masuk rumah sakit Bapak skalanya 1 ya. Jadi nggak parah gitu ya. Bahkan saya sempat ngomong sama istri saya, karena perawatnya itu agak sekedar menakutin ya. Bu, bapaknya jangan ke daerah jauh-jauh ya. Nah, kenapa? Saya tanya ke perawatnya, masa harus kayak epilepsi gitu ya, ayam gitu ya, takut ada apa-apa gitu. Tapi saya merasa saya sehat, saya percaya Tuhan itu tolong saya. Bahkan cuman karena istri itu main perasaan saya, gimana kalau kita balik sudah saya sudah berapa bulan itu 5 bulan saya merasa sehat, sudah pulih ya, pulih total, meskipun tadi saya harus kontrol, tapi saya pasal saya sudah nggak merasa sakit gitu ya. Saya bilang istri saya, gimana kita ke Bali Sidoarjo aja, kita berangkat dari Sidoarjo, saya sudah kuat ya. Kebetulan kontrakan saya 2 tahun hampir habis waktu itu. Istri saya kalau balik Sidoarjo ya desain aja gitu ya. Istri saya takut sama sekali ya. Dari situ saya tetap nggak berpikir lagi ya. Oh ya, ada yang kelewatan. Seminggu sebelum saya sakit itu saya sempat ngajuin desainnya di yang Jawa Timur. Saya mau usaha masih desain. Saya ada usaha mau sama adik saya. Tapi entah kenapa waktu permohonan desain itu mau saya email, saya kok nggak enak gitu ya. Tuhan, kayak nggak enak gitu ya. Saya berdoa dulu, saya keluar ruangan, saya berdoa, Tuhan kalau izinkan saya desain, ini keputusan yang besar ya. Saya 28 tahun di kerja, saya harus ambil kursi. Ini nggak jadi gitu. Adik saya telepon yang awalnya nunggu-nunggu aja kok beda lagi gitu ya. Akhirnya saya nggak jadi ya. Saya membayangkan seumpama saya waktu lulus dan harus setelah itu saya harus masuk rumah sakit dan gimana gitu ya keadaannya ya. Desain dalam posisi sakit, proses berbuat gimana gitu ya. Tapi Tuhan itu baik, jadi keinginan itu bisa tertunda ya. Akhirnya saya nggak pikirkan untuk keluar kerja, nggak pikirkan kerja, ya udah saya fokus sampai menunggu pensiun aja gitu ya. Tapi bulan Maret itu saya karena saya dulu pernah ngajuin desain, jadi saya manggil saya, Pak Eko, ini saya ada usulan kalau Pak Eko mau dan desain lebih pensiun dini gitu ya. Jadi gimana gitu ya. Saya sudah gak berpikir pensiun lagi, resign lagi. Ya Pak, sebentar saya omongkan istri saya, meskipun waktu itu istri saya sudah siap benar gitu ya. Akhirnya saya pulang rumah, terus berkaitan dengan pesan terima aja, oke terima ya. Dan akhirnya saya ngomong, tapi ternyata kurang lebih hampir 2 mingguan saya dapat jawaban tidak di-approve gitu. Saya bilang, maaf, untuk kesehatan permohonan pensiunnya tidak di-approve saatnya. Oke, udah saya nggak memikirkan.
Tapi di bulan Juli kemarin HRD saya ini yang Jatim ini dapat dipromosikan ke jenjang lebih tinggi ya. Jadi dia jadi wakil HRD se Indonesia dan dia bertemu dengan ya bos-bos ya, hebat. Dia ada kesempatan lagi, dia ngomong ke saya lagi, Pak Eko ini coba saya omongkan, coba Bapak Pak Eko bikin email aja, buluki ya mungkin suntik-suntik atau apa gitu ya, yang memperkuat alasan untuk riset itu ya. Ya jadi ya udah waktu itu saya bikin, saya berpikir ya udah sekedar nggak berpikir, kalau berpikir nanti nggak jadian apa istilahnya ngarepin yang sesuatu nggak terjadi gitu ya. Ternyata bulan Juli akhir itu saya dipanggil lagi, cuman semua debat HRD Operation Manager sudah ACC, tinggal General Manager yang nggak ACC gitu ya. Ya udah Pak, nggak apa-apa gitu. Ya, gimana lagi ya. Udah. Ternyata kurang lebih berapa hari kemudian saya ditelepon area manajer saya, nanti hubungi saya, telepon saya beneran ambil cuti waktu itu. Waktu dipanggil itu dikasih tahu bahwa ternyata permohonan presiden saya di approve gitu ya. Udah, kalau memang ternyata Tuhan itu ya saya terima gitu ya. Jadi karena di approve itu akhirnya saya bisa kembali ke Sidoarjo ya. Karena pada awalnya saya saksi di gereja di Surabaya juga saya bilang 95% atau 99% saya masih bertahan di Surabaya, karena kebetulan anak saya sudah sekolah di sana dan saya nggak berpikir untuk kembali ke Surabaya ke Sidoarjo. Tapi ternyata rencana Tuhan lain ya. Ya saya hanya mungkin Bapak Ibu kalau mau doa, saya mau beli usaha ini, masih cari tempat ya. Tahu saya banyak gitu yang terpikirkan, mohon titip doa aja ya, yang terbaik ya. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini Tuhan menolong dan saya bisa menjadi berkat bagi semua orang ya. Amin. Itu aja saksian saya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih atas kesaksiannya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa setiap kesaksian yang sudah diberikan, dibagikan bagi kita semua menguatkan kita semua. Setiap kesaksian yang keluar dari mulut kita pun sudah sanggup untuk melumpuhkan setiap musuh di depan kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau siapkan hidup kita, hati kita untuk mendengarkan firman. Kita percaya bahwa saat kita mengandalkan Tuhan, kita boleh melihat jawaban-jawaban dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita memang tidak mengerti mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita, tapi percaya bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih setianya tidak akan pernah berakhir untuk kita. Amin. Setiap keadaan, mau berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang berdamai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Mau kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanmu
ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Engkau baik di dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengar kesaksian yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh dalam keadaan sehat dan diberkati. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami menyadari untuk belajar dari apa yang sudah kami alami, untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah pengharapan kami, Engkau adalah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh kami yang hadir pagi hari ini. Segala kuasa iblis yang coba-coba untuk merebut firman Allah kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Kami siap untuk dengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita ada dan kita sangat diberkati sekali dengan kesaksian pada pagi hari ini. Ibu Kristiani boleh berjalan. Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Pak Eko juga kesaksian yang memberkati. Kalau melihat dari kesaksian daripada Pak Eko, hanya oleh kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Pak Eko bisa ada hari ini, bisa jalan jauh, semua kemurahan Tuhan. Dan kita berdoa untuk Pak Eko selanjutnya, pekerjaannya, supaya Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pilihan Tuhan. Bagaimana kita dipilih oleh Tuhan, dan apa kriteria yang ada pada kita yang Tuhan pilih. Mari kita buka saudara-saudara di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kita akan melihat dari kisah Daud bagaimana dia dipilih oleh Tuhan. 1 Samuel pasal 16 kita mulai baca ayat yang ke-7 sampai ayat 13. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan
sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan paras eloknya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 16, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ, Daud diurapi menjadi raja. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa raja pertama daripada bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan adalah Saul. Tetapi saudara-saudara, Saul ini hanya beberapa tahun saja pemerintahannya, kemudian akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Alkitab katakan Saul ini dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Saul ditolak karena dia tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia tidak taat sehingga Saul ditolak. Nah, ketika Saul ditolak, Samuel mempunyai tugas oleh Tuhan untuk memilih. Dan ini yang dipilih Tuhan, saudara. Bahwa ada raja yang dipilih oleh Tuhan kembali untuk memimpin bangsa Israel. Dan saudara perhatikan, dari kisah ini kita lihat bagaimana Tuhan memilih Daud. Isai adalah ayah daripada Daud. Dan Isai ini punya anak-anak yang hebat. Kalau saudara perhatikan, mulai ayat yang ke-7, ini firman Tuhan dikatakan, tetapi mulai ayat 7, 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini mengacu kepada Saul. Saul memang hebat perawakannya, tetapi firman Allah katakan, aku telah menolaknya. Dan dikatakan selanjutnya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara-saudara, kita akan perhatikan terkadang orang percaya, anak Tuhan sering berkata begini, kan Tuhan melihat hati. Betul, saudara. Tuhan melihat hati. Ini mengacu kepada ayat ini, saudara. Bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Memang Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita. Tetapi saudara-saudara, terkadang kelakuan kita, perilaku kita, orang memandang kita. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadangkala saudara-saudara berkata, wah, memang Tuhan melihat hati, tetapi hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan melihat kita, melihat. Artinya di sini saudara-saudara, kita harus juga memperhatikan apa yang kelihatan. Memang Tuhan melihat hati, tetapi kita manusia melihat diri kita, melihat sesama kita, supaya kita menjadi berkat. Nah, ini mengacu kepada ayat ini, saudara-saudara, bahwa pilihan Tuhan, Tuhan melihat hati itu kepada siapa? Kepada Daud. Nah, saudara perhatikan pilihan ini, saudara-saudara. Yang pertama dikatakan firman Tuhan, anak daripada Isai datang. Samuel melihat, wah ini. Tetapi saudara-saudara, ternyata itu bukan pilihan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan lewat Abinadab. Pertama, anak sulung daripada Isai. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-8
dikatakan lalu ayat yang ke-9. Kemudian Isa menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih. Demikianlah ayat 10, Isa menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Semua lewat anak-anaknya yang biasa ikut perang bersama dengan Saul. Tetapi tidak dipilih Tuhan. Ternyata pilihan Tuhan kepada Daud, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud ini termasuk orang yang tidak masuk hitungan pada pemandangan manusia, tetapi berbeda dengan pandangan Tuhan. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita seperti Daud ini, tidak masuk hitungan. Dalam keluarganya pun Daud tidak masuk hitungan. Kerjanya di ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Daud ini tidak masuk hitungan. Bahkan dalam keluarganya pun, ketika ada pertemuan keluarga, Daud tidak dipanggil. Bahkan dia disuruh kerja menggembalakan kambing domba. Tidak masuk hitungan. Pekerjaannya sehari-hari adalah menjaga, bukan banyak, saudara-saudara, segelintir kawanan domba. Tidak masuk hitungan. Tetapi itulah yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, Daud banyak kurangnya. Kurang pengalaman. Usianya masih muda. Mungkin saudara berkata, saya kurang pengalaman. Saya dalam pekerjaan tidak begitu hebat. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, bukti daripada kasih Tuhan kepada Daud, Tuhan melihat kehidupannya. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, saudara mungkin berkata, saya kurang, saya masuk dalam mungkin kategori tidak masuk hitungan. Tetapi justru orang-orang yang seperti itu yang diangkat oleh Tuhan. Saudara, mari kita akan perhatikan apa kunci, apa rahasianya Daud sehingga dia diangkat oleh Tuhan, sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Kita lihat saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-7. Di dalam ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 tadi, saudara-saudara, Tuhan tidak melihat perawakannya, tetapi Tuhan melihat hati. Kita lihat saudara-saudara, coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Apa yang ada di dalam diri Daud sehingga Tuhan memilih dia. Supaya kita diangkat oleh Tuhan, kita harus memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ayat 22. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, perhatikan, ini dikutip dari Perjanjian Lama, dikatakan, diucapkan oleh Petrus, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Yang pertama, saudara-saudara, Daud diangkat oleh Tuhan karena dia memiliki hati yang tulus, hati yang berkenan kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau belajar memiliki hati yang tulus, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud ini, dan dikatakan dia melakukan segala kehendakku. Daud menjadi raja yang besar, saudara-saudara. Karena apa? Dia berkenan di hati Tuhan. Mari kita cari perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita melakukan firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Daud, saudara-saudara, walaupun dalam masa pemerintahannya dia pernah jatuh. Dia pernah jatuh, saudara-saudara. Tetapi dia bangkit lagi. Dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat. Saudara, kita di dalam pengiringan kepada Tuhan kadang-kala kita seperti Daud ini, jatuh bangun. Tetapi ketika Daud jatuh, dia tidak membiarkan diri jatuh terus. Dia bangkit. Dia bangkit, saudara-saudara. Dan dikatakan firman Allah, dia berkenan di hati Tuhan. Dia memiliki hati yang tulus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud mempunyai hati yang tulus. Dan dalam hidupnya yang masih muda, dia berusaha melakukan kehendak Tuhan. Di sini ada anak-anak remaja. Mari belajar dari muda untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup takut Tuhan dari muda. Belajar tulus. Supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud mengerjakan apa yang dipercayakan kepada dia dengan baik. Contohnya, saudara-saudara, dia mengembalakan bukan banyak, saudara, hanya sedikit, tetapi dia kerjakan itu dengan tulus, dengan baik. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan itu dengan tulus. Amin. Kita lakukan dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita belajar, saudara-saudara, melakukan sesuatu dengan memandang kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan juga kita sehari-hari, kita tidak tahu ya kondisi kita setiap hari ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara lakukan setiap hari, tetapi ada mata Tuhan yang memperhatikan saudara. Apa yang saudara lakukan, apa yang saudara perbuat, mata Tuhan melihat. Tetapi kita perhatikan di sini, saudara-saudara, Daud melakukan segala sesuatu